Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Warda Aulia, NPM saya 25091059, dan saya berada di Prodi Sistem Informasi 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi software. Apa sih pengertian sistem operasi itu? Sistem operasi software itu atau operating system atau OS adalah perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna atau user dan perangkat keras hardware komputer, serta mengatur jalannya semua program di dalam sistem. Sistem operasi dari generasi ke generasi pertama itu sistem operasi batch processing. Pada era 1950-an, komputer awal digunakan untuk pemrosesan batch di mana tugas-tugas diproses secara berurutan tanpa intervensi pengguna. Sistem operasi pertama seperti GMNAA, SAT-IO, dan IBS-YS dikembangkan untuk mengatur proses ini dengan memungkinkan input dan output ke perangkat eksternal seperti phones, card, and printer. Yang kedua itu generasi sistem operasi time sharing. Dengan masuknya tahun 1960-an, komputer menjadi lebih cepat dan lebih canggih. Sistem operasi time sharing seperti CTSS, Compatible Time Sharing System, dan Multiplex Information and Computing Service memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi sumber daya komputer secara bersamaan. Ini merupakan tonggak penting dalam demokratisasi akses komputer. Generasi ketiga ialah sistem operasi berbasis disk. Pada tahun 1970-an, teknologi penyimpanan disk semakin terjangkau dan dapat diakses. Sistem operasi berbasis disk seperti Unix, DOS atau Disk Operasi System, dan CPM atau Control Program for Microkomputer mulai muncul. Mereka memungkinkan pengguna penyimpanan dan mengakses data secara efisien serta menjalankan program lebih kompleks. Dan generasi keempat itu sistem operasi grafis dan jaringan. Dengan munculnya personal komputer atau PC pada tahun 1980-an, sistem operasi menjadi lebih interaktif dan visual. Sistem operasi seperti Macintosh, System Software, Microsoft Windows, dan Linux menyediakan antarmuka grafis yang ramah pengguna dan mendukung jaringan komputer. Dan yang terakhir itu generasi kelima, sistem operasi berbasis internet. Pada era modern, sistem operasi telah bertransformasi menjadi platform yang sepenuhnya terhubung dengan internet. Sistem operasi seperti Windows 10, macOS, dan berbagai distribusi Linux telah mengintegrasikan web browser, cloud computing, dan layanan daring ke dalam lingkungan komputasi mereka. Ini memungkinkan akses instan ke informasi komunikasi global dan kolaborasi online. Dan saya akan membacakan kesimpulannya. Sistem operasi merupakan perangkat lunak inti yang berperan sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras serta pengelola seluruh sumber daya komputer. Perkembangannya menunjukkan peningkatan dari sistem sederhana hingga modern yang terintegrasi dengan internet, serta mengarah pada sistem yang lebih cerdas dan otomatis di masa depan. Dan saya akan menjelaskan tentang Windows ini telah selesai. Dan saya akan lanjut tentang menginstal Windows 10. Sebelum kita menginstal, ada baiknya kita mengecek internet kita terlebih dahulu. Ada baiknya kita mengecek seperti ini, koneksinya sudah bagus, sudah stabil, dan kita kembali ke Chrome. Kita akan ketik Windows, Windows 10, Enter. Dan kita pencet yang ini, download Windows 10 Pro 364. Klik, terus slide ke bawah, terus ini terserah kamu mau pilih yang mana, download Neo yang 10 sampai 32 bit atau download Neo yang 10 sampai 64. Saya download ini aja. Ya.
Sebelum itu, sesudah kita download, kita kembali mencoba menginstal di aplikasi. Contohnya seperti akun. Cari Spotify. Ini termasuk perangkat. Kita pencet ini. Coba mendownload search app. Ini Spotify. Oke, download. Tunggu sampai selesai. Install Spotify-nya kita sudah selesai. Kita coba buka Spotify-nya. Buat email dan
dari email atau Google, Facebook dan lain-lain apabila ingin buka Spotify. Baik, penjelasan saya sampai di sini. Apabila ada kata yang salah, saya akhiri. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.